Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indriana Wardani Kusuma dengan NIM 29-2022-136 dari Prodi PGSD kelas berpikir kritis C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas berpikir kritis saya dengan judul kegiatan belajar mengajar tatap muka setelah pandemi. Peralihan kegiatan belajar mengajar dari PJJ ke PTM pasti membutuhkan waktu, proses, dan adaptasi yang baru bagi seluruh warga sekolah. Berdasarkan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pasal 31, PJJ dapat diartikan sebagai proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi. Pada tahun 2020-2021, dalam dunia pendidikan diharuskan semua sekolah dan proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara online atau daring yang biasanya disebut dengan PJJ karena adanya pandemi COVID-19 dan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Sedangkan PTM itu sendiri dapat diartikan sebagai proses pembelajaran yang dilakukan secara langsung face-to-face antara guru dan murid di sekolah. Sekarang ini kita telah memasuki pasca pandemi yang dimana sekolah-sekolah sudah menerapkan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Dalam beradaptasi menuju pasca pandemi, ada sekolah yang menggunakan model pembelajaran dengan menggabungkan model pembelajaran saat pandemi dengan model pembelajaran sebelum adanya pandemi, sehingga menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang tetap berlangsung secara langsung di sekolah dan menggunakan platform online sebagai media penugasan dan pembelajaran. Ada juga sekolah yang sudah kembali menggunakan model pembelajaran sebelum adanya pandemi, seperti kegiatan belajar mengajar dilakukan secara langsung di sekolah tanpa menggunakan platform online untuk media pembelajaran dan penugasan. Kali ini saya akan membahas tentang media yang digunakan dan apa yang dilakukan guru atau pengajar pasca pandemi saat pembelajaran tatap muka berlangsung. Apa saja media yang ada saat pandemi dan apa saja media platform online yang masih digunakan pasca pandemi dan apa itu warisan pandemi. Media komunikasi seperti platform online yang tersedia dalam dunia pendidikan saat pandemi menurut Mirson, Daheri, Juliana, Deriwanto 2020, platform yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran daring diantaranya yaitu Google Classroom, Edmodo, Rumah Belajar, Sekolahmu, Kelas Pintar, Zenius, Google Suite for Education. Sedangkan menurut Rahmawati 2020 mengatakan bahwa selain itu terdapat platform online digital yang dapat digunakan dalam pembelajaran antara lain WhatsApp Group, Google Classroom, Edmodo, dan Zoom. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa platform yang biasanya sering digunakan dalam media pembelajaran saat pandemi adalah Google Suite for Education, WhatsApp Group, Edmodo, Rumah Belajar, Sekolahmu, Kelas Pintar, Zenius, dan Zoom. Ada beberapa sekolah yang saat ini masih menggunakan platform online untuk media penugasan ataupun pemberian materi dalam kegiatan belajar mengajar tatap muka. Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu guru yaitu Veronica Puspitasari, menjelaskan bahwa SMA N1 Tuntang masih menggunakan platform online seperti Google Classroom dalam kegiatan belajar mengajar dan juga menggunakan model pembelajaran problem atau project based learning, diskusi tanya jawab dan lain sebagainya yang mengutamakan kenyamanan murid. Dan juga seperti yang telah disampaikan oleh salah satu guru yaitu Adini Mahyara Masari menjelaskan bahwa SMA N1 Beringin masih menggunakan platform online seperti Microsoft Teams dalam pembelajaran untuk mengumpulkan tugas dan penilaian harian. Serta beberapa guru di sana telah berinovasi seperti yang dulunya menggunakan materi dari PPT sekarang menggunakan Canva, membuat modul pembelajaran berupa komik yang dapat menarik perhatian murid sehingga murid dapat cepat memahaminya, serta terkadang menggunakan kuisis untuk kegiatan tanya jawab. Tetapi ada juga sekolah yang sudah tidak menggunakan platform online dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah karena sudah 100% tatap muka. Seperti yang disampaikan salah satu guru yaitu Enda Sofia menjelaskan bahwa MTS
2+1 sudah tidak menggunakan platform online dalam pembelajaran karena sudah kembali ke model pembelajaran sebelum adanya pandemi. Masa pandemi yang telah kita lewati pasti meninggalkan sesuatu yang dapat dipertahankan di masa sekarang. Seperti yang telah disampaikan oleh Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara, Usman Jabar MPD, mengatakan bahwa ada 3 warisan pandemi yang tidak boleh dihilangkan di satuan pendidikan. Pertama, guru harus belajar dan berbagi. Kedua, budaya inovasi seperti melakukan pembelajaran melalui project based learning. Dan terakhir, warisan teknologi pendidikan, yaitu memahami konsep verifikasi, perbandingan sintensi, uji coba produksi, pengetahuan, kesempatan, kolaborasi dengan ekosistem yang berbeda dengan menggunakan teknologi. Warisan pandemi ini sudah mulai diterapkan oleh beberapa sekolah seperti SMAN Negeri 1 Tuntang dan Beringin, yang dimana sudah disampaikan di atas tadi. Para guru di sana sudah mulai belajar dan berbagi serta berinovasi dan juga meningkatkan skill teknologi pada diri masing-masing, sehingga dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan belajar mengajar tatap muka di sekolah serta menarik perhatian murid agar lebih semangat dalam belajar di sekolah. Sampai di sini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan atau mempertahankan platform online yang tersedia pada masa pandemi untuk pembelajaran atau kegiatan KBM tatap muka pada masa sekarang dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan guru dan siswa dalam pembelajaran yang berlangsung di sekolah, sehingga dapat menambah level semangat belajar. Dan juga kita harus menerapkan warisan pandemi dalam model pembelajaran seperti guru belajar, berbagi, berinovasi, dan meningkatkan skill teknologi. Sehingga untuk warga sekolah seperti guru maupun murid diharapkan untuk mempertahankan dan meningkatkan level penugasan teknologi yang mereka miliki sebagai bentuk perealisasian warisan pandemi yang ditinggalkan dalam dunia pendidikan, dan juga harus diiringi dengan usaha dan semangat antar guru dan murid yang akan memberikan kita menjadi satu langkah lebih unggul. Terima kasih video dari saya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat siang.